Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan ya, masih di pembahasan tentang soal USP tahun 2019-2020. Nah, kita lanjutkan ke nomor 13. Jadi, suatu perusahaan properti berencana membangun dua tipe rumah, yaitu tipe rumah hunian dan tipe rumah komersil di lahan seluas 450.000 meter persegi. Rumah tipe hunian itu lahannya seluas 90 meter persegi dan rumah tipe komersil memerlukan lahan seluas 150 meter persegi. Sedangkan banyaknya rumah yang akan dibangun itu tidak melebihi 4.000 rumah. Nah, jika X dan Y itu berturut-turut adalah banyaknya tipe rumah hunian dan komersial yang akan dibangun, model matematikanya seperti apa? Nah, ini materi program linier ya. Jadi program linier ini materi matematika wajib kelas 11. Nah, kalian bisa nanti pelajari. Oke. Di program linier nantinya kita akan membuat model matematika dari suatu permasalahan. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Jadi kita tuliskan dulu ya, karena ini sudah dimisalkan bahwa X itu adalah tipe rumah tipe hunian dan Y itu adalah rumah tipe komersil. Maka, nah ini kita bisa lihat di sini. Banyaknya rumah yang akan dibangun tidak melebihi 4.000 rumah. Nah, berarti itu artinya kalau kita sajikan ke dalam model matematika, itu yang pertama adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 4.000. Nah, ini. Jadi tidak melebihi 4.000. Jadi sama dengan 4.000 boleh atau kurang dari. Seperti itu maksudnya. Nah, oke. Yang kedua, apa lagi nih? Nah, rumah tipe hunian itu memerlukan lahan seluas 90 meter persegi. Kalau tipe komersil, lahannya seluas 150 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia itu 450 meter persegi. Nah, berarti ini adalah 90 ya. Ini yang kedua ya. 90X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 450.000. Nah, itu. Kurang dari sama dengan. Tidak mungkin lebih dari ya. Nah, kalau lebih dari, ini lahannya hanya 450.000 gitu. Nah, tidak mungkin lebih dari. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 30. Nah, berarti ini 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 15.000. Nah, itu. Oke. Nah, yang ketiga ada lagi yang namanya fungsi, yaitu seperti ini. X-nya lebih dari sama dengan 0, lalu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya, rumah tipe hunian atau rumah tipe komersil itu bisa 0, bisa tidak ada, kayak gitu. Atau lebih dari 0, nah, bisa 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya yang disediakan, begitu. Nah, 1 dan 2 ini kalau dalam program linear itu disebut dengan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala. Kalau ini namanya fungsi non negatif. Nah, jadi ini artinya tidak mungkin nilai X dan Y itu negatif. Ya, tidak mungkin kan untuk masalah ini, gitu. Nah, tinggal kita cocokkan jawabannya yang mana. Nah, ternyata yang B ya. Oke, X tambah Y kurang dari sama dengan 4.000, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15.000, X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Oke, bisa dipahami ya? Itu materi program linear. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14 ya. Nah, pada suatu toko ya, seorang karyawati menyediakan jasa membungkus kado. Sebuah kado jenis A itu memerlukan 3 lembar kertas pembungkus, 2 lembar pita, 2 meter pita. Sedangkan kado jenis B itu 2 lembar kertas pembungkus 1 meter pita. Nah, tersedia kertas pembungkusnya itu 60 lembar, pitanya 35 meter. Nah, jika upah membungkus kado jenis A 2.000 dan kado jenis B itu 1.500, maka upah maksimum yang dapat diterima karyawati tersebut berapa? Nah, ini supaya lebih mudah kita menyelesaikannya, kita harus buat tabel dulu ya. Tabelnya seperti ini.
Nah, ini kado ya, jenis kadonya. Jadi kan ada kado A, ada kado B gitu ya. Nah, lalu ini ada kertas ya, kertas pembungkusnya. Nah, lalu ada pita. Itu, ada pita. Nah, seperti ini. Oke, kado A, kertas pembungkusnya itu ada 3 lembar. Nah, kalau pitanya itu 2 meter. Lalu kado jenis B itu 2 lembar kertasnya, membungkus gitu ya, 1 meter pita. Nah, lalu jumlah dari kertas pembungkus dan jumlah dari pita, ini jumlah ya. Nah, jumlah yang tersedia itu hanya ada 60 lembar kertas, lalu 35 meter pita. Nah, gitu. Nah, jadi di sini karena ditanya upah maksimum dari apa? Upah dari membungkus kado. Kado jenis A dan kado jenis B, kayak gitu. Nah, maka ini kita misalkan, misal banyak kado jenis A itu adalah X, lalu banyak kado jenis B itu adalah Y. Nah, sekarang kita buat fungsi kendalanya ya. Jadi masalah ini. Nah, ini 3 kertas, ini 2 kertas, berarti maksudnya kayak gini. 3X ditambah 2Y. Nah, 3X ditambah 2Y. Jumlah kertas yang tersedia itu hanya 60. Jadi bisa terpakai 60 atau kurang dari 60. Kurang dari sama dengan 60 gitu. Ya, tidak mungkin melebihi 60. Nah, lalu pita ini untuk kado jenis A ada 2 meter. Kalau jenis B itu 1 meter. Sehingga ini adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 35. Nah, oke. Lalu ada kendala non negatif, yaitu X-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kado jenis A atau kado jenis B itu bisa 0 atau lebih dari 0, gitu ya. Nah, ini fungsi kendala. Nah, di sini ada diketahui ini, upah membungkus kado jenis A 2.000 dan upah membungkus kado jenis B itu 1.500. Nah, itu dinamakan fungsi objektif. Fungsi objektif. Ya. Nah, atau yang namanya disebut juga fungsi sasaran, ya. Nah, kalian bisa pelajari kembali fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan juga disebut namanya kayak gitu. Nah, berarti fungsi objektifnya dari masalah ini f(x, y) sama dengan 2.000 ya. 2.000 dari banyaknya kado jenis A, X gitu ya, ditambah 1.500 dikalikan dengan banyaknya kado jenis B. Nah, Y. Nah, ini kita sudah dapat fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Oke, jadi fungsi objektif itu nantinya kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, begitu maksudnya. Nah, karena di soal ini ditanya upah maksimum, maka nanti kita harus mencari nilai maksimum dari fx, y ini. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya itu kita harus menggambar dulu grafiknya. Nah, kita gambarkan grafiknya. Oke, ini sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Nah, langkah menggambar grafik kita harus buat dulu garisnya. Garis dari apa? Nah, ini 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Kita buat apa ya? Dalam bentuk garis ya. Jadi gini. 3X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, caranya kayak gini. Kalian bisa buat kotak-kotak atau tabel seperti ini. Ya. Nah, ini X, ini Y. Kalau ini X-nya 0 ya, X-nya 0 nih, berarti tinggal 2Y sama dengan 60. Berarti kita dapatnya 30. Nah, kalau Y-nya 0, ini berarti tinggal 3X sama dengan 60. Kita dapatkan ini 20. Nah, kita peroleh titik 0,30 dan 20,0 gitu. Nah, jadi kita letakkan 0,30 berarti sekitar sini ya. Nah, nih 0,30. Lalu 20,0. Berarti sekitar di sini 20,0.
kita tarik garis seperti ini. Sorry ya, tidak rapi. Nah, ini garisnya seperti ini ya. Oke. Lalu kita gambar garis dari 2x tambah y sama dengan 35. Nah, 2x tambah y sama dengan 35 ya. Oke, 2x tambah y sama dengan 35 seperti ini. Nah, sama ya. X, y, 0, 0. Nah, kalau x-nya 0, berarti y-nya sama dengan 35. Kalau y-nya 0, berarti x-nya sama dengan 35 per 2 ya. Nah, itu. Oke, berarti kita dapatkan 0,35 ya. 0,35 itu berarti di sini. Nah, lalu 35 per 2 berarti adanya di sini. Ya, 35 per 2 itu berarti 17,5. Nah, seperti ini. Oke, kita peroleh seperti itu garisnya ya. Oke. Nah, lalu kita buat daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya ya, itu seperti ini. Ini kan tandanya kurang dari sama dengan ya. Untuk 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 60, ini kan garisnya yang ini. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan. Kalau tandanya kurang dari ya, atau kurang dari sama dengan, lalu koefisien x-nya itu positif, maka nanti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri. Seperti itu, ya. Oke. Nah, lalu 2x tambah y kurang dari sama dengan 35. Nah, ini garisnya, ya. Ini garisnya. Karena ini tandanya kurang dari dan koefisien x-nya itu positif, maka nanti daerahnya di sebelah kiri juga atau di bawah garis gitu ya. Nah, berarti ini nanti daerahnya berada di sini. Oke. Nah, oke. Ketemu seperti itu. Nah, sekarang ada kendala non negatif. X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Kalau Y-nya lebih dari 0, itu kan berarti daerahnya di atas gitu ya. Berarti yang di bawah ini tidak. Kalau X-nya lebih dari 0, berarti daerahnya sebelah kanan gitu. Ya, sebelah kiri enggak gitu ya. Kan X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti di sebelah kanan 0 gitu. Nah, dari grafik ini yang kelihatan atau terarsir 2 kali yang mana? Nah, tentunya yang ini ya. Nah, ini HP-nya, daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya ya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik pojok penyelesaian ini. Nah, itu berada di sini satu ya, yaitu adalah 35 per 2,0 ya. Lalu di sini 2 itu adalah 0,30. Oke. Nah, yang terakhir di sini. Nah, ini adalah perpotongan antara garis 3x tambah 2y sama dengan 60 dan 2x tambah y sama dengan 35. Nah, kita cari titik potongnya. Jadi ini 3x tambah 2y sama dengan 60, lalu 2x tambah y sama dengan 35. Nah, cara mencarinya, nah kita gunakan eliminasi substitusi kayak gitu. Nah, eliminasi yang lebih gampang yang mana? Eliminasi y ya. Nah, kita eliminasi y, maka kita samakan koefisiennya. Ini kali 1, yang ini kali 2. Oke. Maka kita dapatkan ini 3x ditambah 2y sama dengan 60. Lalu ini berarti 4x ya, ditambah 2y sama dengan 70. Oke. Nah, supaya y-nya hilang, ini ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Jadi tinggal 3x dikurang 4x, kita dapatkan negatif x sama dengan negatif 10. Nah, ini kita dapatkan x-nya adalah 10. Nah, kalau x-nya sudah dapat, lalu kita substitusi ya. Nah, substitusi. Nah, substitusi. Nah, substitusi x-nya kemana? Ke
persamaan pertama boleh, kedua juga boleh. Oke, kita coba yang kedua ya. Jadi 2x tambah y sama dengan 35. Jadi karena x-nya itu 10, jadi 2 dikali 10 adalah 20 ditambah y sama dengan 35. Oke, y-nya sama dengan 35 kurang 20 ya. Kita dapatkan 15. Nah, berarti ini titiknya adalah 10,15. Oke. Nah, kita coba masukkan titiknya, titik pojoknya, yaitu 0,30, 10,15, 35 per 2,0. Nah, lalu ini yang pertama, misalkan 0,30. 0,30 berarti 2000 dikali 0 ditambah 1500 dikali 30. Nah, kita dapatkan ini adalah 45.000. Oke. Oke ya. Nah, lalu ini F 10,15 berarti ini sama dengan 2000 dikalikan dengan 10 ditambah 1500 dikalikan 15. Oke, maka ini dapatnya 20.000 ya. 20.000 di 20.000. Nah, ditambah 15 kali 15 berarti 225. Nah, 20.500. Nah, maka kita dapatkan 42.500. Oke. Nah, lalu yang terakhir titiknya itu adalah F35 per 2,0. Nah, berarti ini 2000 kita kalikan dengan 35 per 2 ditambah 1500 dikali 0. Nah, ini 2000-nya kita coret tinggal 1000 berarti ini 35.000. Nah, nilai yang paling tinggi berapa? Nah, nilai yang paling tinggi adalah ini ya. 45.000. Nah, ini. Nah, 45.000 ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini ya, yang D. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini adalah materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, itu ada di matematika wajib kelas 11. Nah, oke. Diketahui suku ketiga barisan aritmatika sama dengan 29. Suku kelimanya 41. Yang ditanya itu adalah suku ke-24. Nah, oke. Jadi barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Itu. Nah, suku ketiga berarti itu maksudnya adalah U3. Nah, U3 berarti A ditambah 3 kurang 1 dikali B. Gitu. U3-nya berapa? 29 kan? Nah, berarti ini A ditambah 2B. Oke. Nah, lalu suku kelimanya 41. Berarti U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Suku kelimanya adalah 41. Nah, ini A ditambah 4B. Gitu. Nah, sekarang kita eliminasi. Eliminasi yang paling mudah itu adalah A. Ya. Dari persamaannya A tambah 2B sama dengan 29. Dan A ditambah 4B sama dengan 41. Oke, kita kurangi ya, dikurang ya. Jadi ini min 2B, maka ini adalah 12 ya, negatif 12 gitu. Nah, berarti B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 2, jadi 6. Nah, oke, nah bedanya, nah ini disebut beda ya atau selisih. Barisan aritmatika itu kan yang selalu sama adalah selisih atau bedanya. Oke. Nah, sekarang substitusi. Substitusi. Mau yang mana? Misalkan persamaan ini boleh, yang pertama, kedua juga boleh. Misalkan kita coba yang pertama ya. A tambah 2B sama dengan 29. A ditambah B-nya 6 berarti 2 kali 6 itu adalah 12 sama dengan 29. Oke. Maka kita dapatkan ini 29 dikurangi 12, kita dapatkan adalah 17. Nah, seperti itu ya.
Oke. Nah, karena A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, maka nanti UN itu kan rumusnya jadi seperti ini. A ditambah N kurang 1 kali B gitu. Jadi A-nya itu adalah 17 ditambah N kurang 1 dikali bedanya adalah 6. Nah, kalau ditanya U24 berarti 17 ditambah 24 ya, kurangi 1 dikali 6. Jadi 17 ditambah 23 dikali 6. Jadi sama dengan 17 ditambah 23 kali 6 itu 6 kali 3 18, 138. Oke. Jadi 138 tambah 17 adalah 155. Nah, oke, seperti itu ya. Bisa dipahami ini barisan aritmatika. Nah, ini barisan aritmatika ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, nah nomor 16 juga sama. Ya, ini So juga materi barisan dan deret aritmatika geometri ya. Oke, jadi tempat duduk gedung pertunjukan musik diatur mulai baris depan ke belakang dengan banyaknya baris di belakang lebih 6 kursi di baris depannya. Nah, berarti itu maksudnya baris paling depan itu ya disusun sampai ke belakang. Jadi baris di belakangnya itu lebih 6 kursi. Jadi selalu dibanyakan seperti itu. Nah, jadi bila dalam gedung tersebut terdapat 16 baris ya, 16 baris kursi dan baris terdepan yang ada 10 kursi, kapasitas gedung pertunjukan tersebut tuh ada berapa kursi kayak gitu maksudnya. Nah, ini kita akan menggunakan deret aritmatika. Deret aritmatika itu rumusnya seperti ini. Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n dikurang 1 kali beda. Nah, gitu. Nah, jadi karena ini ada 16 baris, berarti itu adalah S16. Nah, N-nya kita ganti 16 per 2. 2 dikali barisan terdepannya, berarti itu A ya. Ada 10 kursi, jadi 2 kali 10. Ditambah N-nya 16 dikurangi 1, bedanya itu kan selalu lebih 6 kursi kan, berarti lebihnya 6. Nah, itu. Sama dengan 16 bagi 2 itu 8, 20 ditambah 15 dikali 6 kan. Nah, berarti ini sama dengan 8 kali 20 ditambah 30, 90. Nah, berarti ini 8 dikali 110 ya. Sama dengan 880. Nah, berarti ada 880 kursi. Nah, yang E. Nah, gimana? Bisa dipahami ini? Ya. Nah, oke, sekarang nomor selanjutnya. Nah, nomor 17. Nomor 17 itu deret tak hingga geometri. Nah, deret geometra tak hingga dari geometri. Jadi ciri barisan geometri itu rasionya selalu sama. Rasio itu maksudnya perbandingannya antara suku pertama ke suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat dan seterusnya selalu sama. Jadi rasio itu sama dengan U2 bagi U1. Atau boleh juga nantinya U3 bagi U2. U4 dibagi dengan U3 dan seterusnya. Itu. Nah, ini U2, U1 itu suku kedua, suku ke-1. Suku keduanya adalah 30. Suku ke-1-nya adalah 90. Nah, ini kalau kita sederhanakan adalah 1/3. Nah, jumlah tak hingga berarti ini adalah deret geometri tak hingga. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Sama dengan A-nya jelas ya 90 per 1 dikurang 1/3. Jadi ini sama dengan 90 per. Nah, ini kita samakan penyebutnya 3/3 dikurang 1/3. Jadi sama dengan 90 per 2/3. Sama dengan 90 dikali 3/2. Nah, ini kita akan bagi ya. Kita bagi berarti ini kita dapatkan ini kan 45 ya. 90 bagi 2 45, 45 dikali 3 berarti 135. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 135. Nah, bisa dipahami ya? Oke.
Nah, sekarang nomor 18. Nah, 18 itu barisan geometri. Nah, barisan geometri. Diketahui suku kedua dan suku keempatnya adalah 36 dan 576. Nah, rumus jumlah n suku pertama D tersebut apa? Oke. Jadi rumus barisan geometri itu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Itu. Jadi kalau U2 berarti sama dengan A pangkat R ini 2 dikurang 1 ya. Nah, 2 dikurang 1. Suku keduanya berapa? 36. Berarti ini A R gitu ya. Nah, lalu U4. U4 berarti A R pangkat 4 dikurang 1. U4-nya adalah 576. Jadi ini adalah AR pangkat 3. Oke. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, simple. Jadi ini kita tinggal bagi U4 dibagi U2. Jadi sama dengan AR pangkat 3 dibagi dengan AR. U4-nya adalah 576. Kita bagi dengan 36 sama dengan R kuadrat ya. Gitu ya. Nah, berarti 576 bagi 36 ini 16 ya. Adalah R kuadrat. Oke. Nah, berarti R-nya itu adalah akar dari 16. Nah, akar dari 16 nanti itu bisa plus minus 4 gitu. Jadi bisa positif 4 atau negatif 4 gitu. Tapi karena ini coba lihat ya. Ini kan suku keduanya 36 gitu ya. Suku ke suku keempatnya 576 gitu. Nah, maka ini kan selalu naik seperti itu ya. Maka ini R-nya yang memenuhi adalah 4 gitu. Nah, oke. R-nya sudah dapat, sekarang kita cari A-nya. Jadi cari A-nya itu kita substitusi. Substitusi ke AR sama dengan 36. Jadi ini A dikali 4 sama dengan 36. Jadi A-nya adalah 36 bagi 4, 9 gitu. Nah, oke. A-nya sudah dapat, sekarang kita cari rumus jumlah n suku pertamanya. Nah, rumus jumlah n suku pertama di deret geometri itu ada dua. Ada yang rasionya lebih dari 1, ada yang rasionya kurang dari 1. Nah, untuk rasio lebih dari 1, maka nanti Sn-nya seperti ini. A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Jadi sama dengan A-nya adalah 9, R-nya adalah 4 pangkat N dikurangi 1 gitu ya. Dibagi dengan 4 dikurang 1. Jadi ini sama dengan 9 ya. Dikali 4 pangkat N dikurang 1. Nah, ini bagi 3. Jadi tinggal 3 dikali 4 pangkat N dikurang 1 gitu. Nah, apakah ada di pilihannya? Nah, tidak ada ya. Jadi gimana caranya? Jadi ini hanya perlu kita manipulasi. Jadi tadi kan kita dapat Sn-nya itu adalah 3 dikali 4 pangkat N dikurang 1. Nah, berarti ini 3 dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu kan. Nah, 2 pangkat 2 kali N kurang 1. Jadi ini sama dengan 3, 2 pangkat 2N kurangi 1. Nah, ada jawabannya? Nah, ada ya, yang D. Itu. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, 19. 19 itu adalah materi limit fungsi aljabar di kelas 11 ya. Nah, matematika wajib. Nah, jadi kalau di limit fungsi aljabar itu ada 3 metode yang bisa dipakai, yaitu adalah substitusi. Nah, substitusi langsung. Jadi kita langsung masukkan nih. Kalau ini X-nya mendekati 1, jadi kita langsung ganti X-nya 1. Jadi 1 kurang 1 kayak gitu. Lalu 2 dikurang akar 1 tambah 3 gitu. Nah, ada juga yang namanya faktorisasi. Nah, ini difaktorkan. Lalu ada yang namanya rasional. Nah, dirasionalkan. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini, itu kita akan menggunakan rasional. Jadi rasionalkannya seperti ini. Nah, oke, sorry. Ini
Nah, jadi rasionalkan limit X mendekati 1 dari 1 kurang X dibagi 2 dikurang akar X tambah 3. Nah, kita rasionalkan. Rasionalkan itu kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, kalikan akar sekawan dari penyebutnya, yaitu adalah 2 ditambah akar X tambah 3. Nah, ini. Jadi, apa namanya? Bilangannya sama ya, fungsinya sama. Yang berbeda itu hanya tandanya. Ini tanda kurang, ini tanda tambah gitu. Maksudnya apa? Nah, nanti kalian bisa lihat. Ini akan menjadi fungsi irasional. Sorry, ini kan bentuk akar ini irasional. Maka nanti kalau kita kalikan dengan akar sekawan, itu akan menjadi fungsi rasional. Itu. Jadi nanti akarnya itu hilang. Itu. Nah, yang di bawah ini nih akarnya hilang nanti. 2 ditambah akar X tambah 3 itu. Jadi sama dengan limit X mendekati 1. Nah, ini 1 dikurang X. Kita kalikan dengan 2 ditambah akar X tambah 3. Nah, dibagi. Nah, yang ini nih 2 kurang akar X tambah 3 dikalikan dengan 2 tambah akar X tambah 3. Itu sama bentuknya dengan ini. A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini kalau kita kalikan akan dapat A kuadrat dikurang B kuadrat. Gitu. Nah, kan fungsinya sama kan? Jadi bilangannya itu sama, A, B, A, B. Yang berbeda itu hanya tandanya, plus, minus. Nah, ini sama. Ini min, ini plus. Itu, bilangannya sama. Nah, udah. Berarti tinggal kita kuadratkan. 2 kuadrat dikurang akar X tambah 3 dikuadratkan. Gitu. Nah, maka kita dapatkan ini sama dengan limit X mendekati 1 dari 1 dikurang X. Kita kalikan dengan 2 ya, 2 ditambah akar X tambah 3. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, dibagi dengan 4 dikurang. Nah, berarti ini akar kalau dikuadratkan akarnya hilang. Tinggal X tambah 3 gitu. Jadi ini sama dengan limit X mendekati 1 dari 1 dikurang X dikali 2 ditambah akar X tambah 3 gitu. Jadi ini sama dengan, nah ini 4 dikurang X dikurang 3 gitu ya. Jadi sama dengan limit X mendekati 1 dari 1 dikurang X dikali 2 ditambah akar X tambah 3 dibagi dengan, nah ini 4 dikurang 3, 1 ya. Berarti 1 dikurang X. Nah, ini kalau kita berhasil menentukan atau menyelesaikannya, ada yang bisa dicoret, yaitu adalah 1 kurang X. 1 kurang X, kita coret. Nah, maka kita dapatkan ini sama dengan, nah, sama dengan limit X mendekati 1 dari 2 ditambah akar X tambah 3 gitu. Nah, tinggal kita ganti. Jadi ini 2 ditambah, nah inilah substitusi ya. Nah, jadi akar 1 tambah 3. Jadi X nya kita ganti 1. Jadi ini 2 ditambah akar 4 gitu. Jadi ini sama dengan 2 ditambah 2 ya. Jadi sama dengan 4. Nah, itu. Nah, jadi hasilnya adalah 4. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, nomor 20. Nah, 20 ini sebenarnya bukan materi matematika wajib ya. Ini ada di materi matematika peminatan kelas 12 gitu. Ini limit fungsi aljabar tak hingga. Jadi X-nya ini mendekati tak hingga ya. Ini maksudnya itu X-nya itu semakin besar tanpa batas. Nah, jadi untuk soal ini, nah ini saya ajarkan juga ya. Jadi ada cara ringkasnya. Cara ringkasnya itu seperti ini. Oke, jadi kalau kita ketemu limit X mendekati tak hingga
dari akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar dari PX kuadrat ditambah QX tambah R. Nah, ini nanti akan sama dengan B kurang Q per 2 akar A. Nah, itu cara ringkasnya ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus menjadikan fungsi ini seperti ini. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga dari 2X tambah 4 dikurangi akar 4X kuadrat dikurang 4X tambah 2. Ini kita buat seperti ini. Jadi langkahnya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, ini 2X tambah 4, saya jadikan bentuk seperti ini. Akar dari 2X tambah 4 dikuadratkan. Nah, dikurang akar dari 4X kuadrat dikurang 4X tambah 2. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, coba kalau akar dari 2X tambah 4 kuadrat. Nah, jadinya tetap ini kan? Nah, itu maksudnya. Oke. Jadi ini kita jabarkan limit X mendekati tak hingga dari akar 2X tambah 4 dikuadratkan. Berarti jadi 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 16. Itu. Oke. Dikurangi akar 4X kuadrat ditambah 4X tambah 2. Oh ya, dikurang ini. Oke. Nah, oke, ini adalah dikurang. Nah, udah seperti itu. Berarti sama dengan B kurang Q per 2 akar A sudah siap digunakan. Berarti B-nya adalah 16 kan? Nah, B-nya kan ada koefisien X. Berarti 16 dikurang Q-nya. Q-nya itu adalah koefisien X. Nah, di sini berarti negatif 4. Negatif 4 itu. Dibagi 2 akar A. A-nya itu adalah 4 di sini. Nah, berarti sama dengan 16 ditambah 4 dibagi 2 akar 4. Berarti 2 kali 2 gitu ya. 20 dibagi 4. Jadi sama dengan 5. Itu. Nah, jadi jawabannya adalah E. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, itu materi limit ada di kelas 11 juga. Matematika wajib. Tapi kalau nomor ini nih, nomor berapa nih? 20 itu ada di matematika peminatan. Nah, sebenarnya soal ini tidak seharusnya keluar di matematika wajib ujian satuan pendidikannya. Gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.